Iya, apa jadinya kalau misalnya kita mengalami telat bayar dan gagal bayar di aplikasi Samir? Bagaimana solusinya? Oke, kita akan bahas untuk aplikasi pinjaman online Samir yang satu ini. Oke teman-teman, untuk kalian yang mengalami telat bayar dan gagal bayar, aplikasi pinjaman online ini adalah aplikasi Samir yang memang masih resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Hal tersebut buktinya bisa kalian cek di website resmi OJK. Aplikasi Samir sendiri ini sudah banyak digunakan dalam sebuah aplikasi pinjaman ya. Namun walaupun begitu kalian jangan sampai terkecoh juga dengan limit yang disediakan. Karena di sini saya akan share pengalaman-pengalaman banyak orang yang sudah meminjam uang di aplikasi pinjol ini, baik itu yang meminjam biasa aja, yang telat bayar hingga gagal bayar. Oke, buat teman-teman yang mengalami telat bayar di aplikasi ini, tentunya DC lapangan itu ada ya. DC lapangan ada, tapi tidak selalu turun ke lapangan. Buat yang telat bayar, seringkali mereka hanya ditagih ya, ditagih lewat WA, lewat telepon seperti itu aja dalam kurun 3 bulan. Nah biasanya yang telat bayar dan gagal bayar ini kan ceritanya beda ya. Telat bayar itu kita biasanya telat hanya beberapa hari ataupun beberapa minggu. Dan denda pun itu berjalan. Kemudian untuk yang gagal bayar, nah ini gagal bayar ini bisa dianggap lebih dari 3 bulan ya teman-teman ya ke atas. Jadi yang udah bertahun-tahun atau yang udah 6 bulan. Itu biasanya sebagian didatangi oleh DC lapangannya. Hal tersebut itu karena mereka diprioritaskan ditagih ya. Kalau misalnya enggak diprioritaskan ya aman-aman aja teman-teman dari DC ya. Lalu gimana nih kalau misalnya kita kepalang nih didatangi oleh DC lapangan dari aplikasinya Samir. Nah ketika aplikasi Samir ini DC-nya turun ya kita bisa katakan sejujurnya bahwa kalau misalnya uangnya nggak ada, katakan aja uangnya nggak ada dan belum bisa memastikan bayar kapan karena misalnya lagi nggak ada kerjaan. Biasanya mereka akan mengerti hal tersebut, mengambil jawaban tersebut, dan menyampaikannya ke si bosnya, ke perusahaannya. Jadi sekalipun kalian gak ada uang, gak perlu panik. Nah kalau misalnya ada uang cuman gak cukup nih buat cicilan per bulannya, kalian bisa negosiasi nanti ya. Misalnya minta cicilannya ini lebih kecil lah, lebih ringan teman-teman ya. Misalnya cicilannya ini sebulan 3 juta jadi 1.500.000 kayak ataupun jadi 1 juta kayak ataupun jadi 2 juta kayak gitu. Pokoknya diperkecil. Dan ingat jangan sampai kalian nyicil di luar aplikasi. Nanti akan beda hasilnya dengan yang ada di aplikasi. Kita akan bingung sendiri nantinya. Karena biasanya takut juga nih kalau misalnya dibayar di luar aplikasi nanti uangnya dimakan sama DC-DC yang tidak bertanggung jawab tanpa ada bukti nanti kita ya. Maka dari itu negosiasilah dengan baik sesuai keadaan. Kalau misalnya belum ada uang, ya katakan belum ada uang. Kalau misalnya ada uang segini misalnya ya, belum cukup, ya kalian katakan kalau misalnya cicilannya per bulan diperkecil, saya bisa misalnya kayak gitu. Nah itu bisa dinegosiasikan. Minta keringanan bunga denda ataupun bahkan dibekukan. Biasanya mereka akan menyetujui hal tersebut. Yang penting kita bayar pokoknya aja. Nah buat teman-teman untuk yang pinjam uang di aplikasi Samir ataupun yang belum pernah ya, harus tahu bahwasanya aplikasi Samir ini juga kadang gitu ya mengirim uang ataupun transfer tanpa sepersetujuan kita. Ya sebenarnya hal tersebut melanggar ya teman-teman ya. Kita hanya cek limit tapi udah dikirim uang. Nah itu kan kayak ngejebak. Nah maka dari itulah yang disebut dengan jebakan pinjol. Kalian harus perhatikan hal tersebut. Jika ada kayak kejadian kayak gitu, ya kalian simpan buktinya ya. Kalau misalnya kalian belum tanda tangan, tapi udah dikirim, biasanya mereka akan terkena sanksi nantinya, dan si perusahaannya juga sebenarnya takut. Jadi kayak gitu teman-teman, intinya aplikasi pinjaman online resmi ini itu ada di lapangannya, tapi belum tentu kalian diprioritaskan. Contohnya gini, ada orang kok yang baru 3 bulan lebih udah didatangi, kok ada yang 1 bulan galbay telat bayar udah didatangi DC. Nah itu artinya mereka yang diprioritaskan.
yang diutamakan ditagih. Entah itu karena memang dekat jaraknya ya, ataupun juga nominalnya ini besar. Ada juga nih yang bertahun-tahun ya, aman aja, tapi mereka menunggu giliran sebenarnya karena sekarang banyak kejadian yang galbay pinjol yang merasa aman, udah 2 tahun, udah 3 tahun, ternyata hal tersebut membuktikan teman-teman ya, ketika mereka bertahun-tahun aman terus didatangi, itu artinya mereka belum tergilir aja. Artinya DC di sini terbatas sehingga ada yang diakhirkan ditagihnya, ada juga yang didahulukan. Tergantung dari mana mereka lebih cepat mendapatkan data keberadaan seseorang dan juga jumlah nominal pinjaman. Ingat ya, sekarang itu ternyata pinjaman di bawah 1 juta pun tidak menjamin aman dari DC lapangan. Ada juga banyak kejadian-kejadian yang sudah cerita di kolom komentar ya di video-video saya sebelumnya. Jika aplikasi pinjol itu yang di bawah 1 juta pun ada yang DC-nya itu turun ke lapangan. Kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya yang membahas pinjol yang lain selain Samir juga ya. Karena banyak banget kejadian-kejadian yang di luar dugaan dari sebelumnya, yang mana tahun 2025 ini ya, kita harus selalu update ya untuk aplikasi pinjaman online di sini. Intinya aplikasi Samir ini sekarang masih resmi OJK, namun untuk DC lapangannya itu memang belum banyak sehingga mereka hanya mendatangi orang-orang yang diprioritaskan saja, jadi nggak langsung sehari itu mereka mendatangi banyak orang. Tetapi biasanya satu DC aja, dalam satu harinya biasanya mereka bisa datang ke 10 orang hingga 15 orang. Jadi ketika ada DC turun ke rumah kalian, itu kalian nggak perlu panik karena pada hari itu bukan hanya datang ke rumah kalian aja. Mereka juga bisa datang ke yang lain teman-teman ya. Bisa ke 10 orang yang lain pada hari itu ataupun ke 15 orang yang lain. Jadi ya emosi mereka juga sebenarnya udah stabil lah ya, udah capek kesana kemari. Jadi kalian jangan merasa bahwa kalian ini adalah orang-orang yang ditagih satu-satunya. Jadi hadapi mereka sesuai keadaan. Yang pasti kita juga jangan sampai kalah dengan DC-DC-nya, karena terkadang mereka juga seringkali melanggar sehingga kita bisa menyimpan bukti-bukti untuk melaporkannya ke OJK ya. Orang yang galbay ini terkadang bukan karena disengaja, tetapi karena memang tidak suka ya dengan cara penagihan mereka. Bukan kita tidak bayar pas tepat waktu, tetapi kadang yang menyalahi aturan adalah DC-nya menagih di waktu yang tidak tepat. Misalnya 2 hari lagi jatuh tempo, malah sebelum 3 hari ke jatuh tempo udah nagih. Nah itu kan yang bikin sebel sebenarnya. Teman-teman yang mau share pengalaman tulis di kolom komentar.